Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Indira Alhajara. Saya dari program studi bimbingan dan konseling semester 2. Di sini saya akan memaparkan terkait analisis dari program BKSMK dengan menggunakan metode 5W1H. Yang pertama, saya mengambil WAT, apa itu program BKSMK. Jadi program BKSMK itu merupakan layanan bimbingan dan konseling yang berfokus serta bertanggung jawab kepada orientasi perkembangan pribadi, sosial, dan karir, serta pemeliharaan karakter peserta didik dengan kerangka program kerja yang utuh. Jadi program bimbingan dan konseling di SMK dalam hal ini itu guru berfungsi sebagai pemberi pelayanan kepada peserta didik agar masing-masing peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Serta peserta didik juga dapat memecahkan masalah dan merencanakan masa depan seperti contohnya itu karir untuk kedepannya gitu dalam pekerjaan. Kedua ada WU. Di sini saya mengambil siapa sih yang terlibat dalam program BKSMK. Dalam hal ini itu guru bimbingan dan konseling berfungsi sebagai pemberi pelayanan kepada peserta didik agar masing-masing peserta didik dapat menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Jadi dalam hal ini tuh tidak hanya guru BK saja yang berperan ikut terlibat dalam perkembangan peserta didik, namun orang tua dan staf-staf di lingkungan yang ada di sekolah juga berperan juga dalam perkembangan peserta didik. Jadi memantau perkembangan peserta didik seperti yang ibu pernah sampaikan, ibu kantin gitu ya. Tidak hanya guru BK saja, tetapi di luar sekolah, di luar kelas juga gitu, masih harus dipantau dan dilihat juga. Jadi orang-orang di luar kelas juga terlibat dalam perkembangan peserta didiknya. Yaitu ada when. Di sini saya mengambil kapan sih program BK itu bisa dilaksanakan. Jadi masa transisi ke sekolah SMK merupakan waktu yang sangat tepat bagi peserta didik atau konseli untuk mengembangkan jati diri atau identitas sebagai pribadi yang efektif dan unik. Jadi dalam masa transisi di sini tuh siswa biasanya diberikan pengenalan terhadap berbagai jurusan yang ditawarkan di SMK seperti teknik, multimedia, keuangan, dan lain-lain gitu. Agar mereka itu dapat membuat pilihan yang lebih tepat tentang jurusan apa yang akan mereka ambil. Dalam hal ini juga guru BK tentunya dapat memberikan bantuan untuk pengembangan jati diri mereka melalui layanan untuk menghadapi rintangan untuk mencapai potensi yang baik bagi peserta didik. Jadi biasanya itu dimulai ketika mau awal-awal masuk sekolah gitu tentang penjurusan. Jadi sebelumnya pasti diberikan layanan atau ketika mau sudah keluar dari sekolah SMK gitu, bingung mau ngambil kuliah atau apa, mungkin bisa dibantu oleh guru BK-nya gitu tentang penjurusan yang baik seperti apa. Di sini ada where. Di sini saya mengambil di mana program BK SMK dilaksanakan. Prasarana penunjang layanan ruangan bimbingan dan konseling terdiri atas ruang tamu, ruang kerja, ruang bimbingan dan konseling atau diskusi, ruang dokumentasi yang khusus dan teratur, serta perlengkapan lain yang memungkinkan tercapainya proses pelayanan bimbingan dan konseling yang bermutu. Jadi dengan kenyamanan juga, kenyamanan ruang BK juga itu merupakan modal atau awal utama bagi kesuksesan atau tercapainya sebuah pelayanan bimbingan dan konseling dengan peserta didik gitu. Jika ruangan atau tempatnya itu kurang memadai, mungkin akan kurang juga kualitas dan interaksi antara konselor dan konselingnya. Ada why. Di sini saya mengambil mengapa program BK SMK itu perlu diperlukan di SMK. Karena pada program BKSMK yang dimana program ini tuh berfokus kepada layanan dan juga siswa SMK ini berkewajiban untuk mampu melatih teoritik dan praktis secara bersama-sama. Jadi karena pada setiap peserta didik atau konseli di SMK itu harus terpenuhi berbagai kebutuhannya dan juga mengembangkan berbagai minat dan bakat mereka, serta memfasilitasi mereka secara sistematik. Jadi
peserta didik itu diarahkan benar-benar gitu mencapai kompetensi perkembangan atau pola perilaku yang diharapkan. Jadi tidak hanya tentang belajar saja, tetapi tentang penjurusan dan pengarahan dari program dari pembiayaan dan konseling juga itu sangat penting bagi SMK gitu ya. Karena tidak hanya di SMA saja, tapi di SMK juga perlu yang namanya itu penjurusan, bimbingan tentang karir ataupun tentang pribadinya. Ada how. Di sini saya mengambil bagaimana program BK SMK dijalankan. Sekolah menengah kejuruan atau SMK berfokus pada layanan karir, bahwa keinginan dalam informasi mengenai karir ini sangat dibutuhkan. Layanan karir ini seperti layanan informasi kerja, perusahaan, dan rasio kebutuhan kerja. Jadi dalam semua informasi yang didapatkan bisa bermanfaat dan berguna bagi masa depan peserta didik. Jadi tidak hanya yang tadi saya katakan, tidak hanya belajar, tetapi guru BK juga sangat membantu dalam pengembangan karir khususnya di sekolah SMK gitu, untuk melakukan penjurusan terhadap minat dan bakat peserta didik, dan memilih gitu peserta didik itu cocoknya untuk masuk ke jurusan mana gitu. Seperti awal-awal masuk sekolah suka ada tes tes akademik gitu ya kalau nggak salah. Saya mengambil kesimpulan bahwa program BK di SMK sangat penting untuk diperhatikan untuk meningkatkan potensi akademik dan mengarahkan siswa untuk melanjutkan hidupnya ke arah yang sejahtera dan bertanggung jawab, serta menjadikan mereka individu yang siap menghadapi dunia kerja serta tantangan hidup lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.